Rusia, negara raksasa di Eropa Timur itu, pernah jadi sahabat dekat Indonesia, bahkan sampai sekarang. Sejarah hubungan Indonesia dan Rusia, awal pertemuan 1950. Hubungan Indonesia dan Uni Soviet dimulai tahun 1950, 5 tahun setelah Indonesia merdeka. Waktu itu dunia lagi panas perang dingin, antara blok barat dan blok timur. Soekarno, dia main cantik. Gak cuma deket sama AS, tapi juga merapat ke Soviet, dan Uni Soviet menyambut dengan tangan terbuka. Hasilnya, Indonesia dapat bantuan ekonomi, pendidikan, dan tentu aja, militer. Masa mesra Soekarno dan Soviet 1960. Soekarno ke Moskow, Khrushchev ke Jakarta. Uni Soviet bantu bangun Stadion Gelora Bung Karno. Dan jangan lupa, pesawat Tu-16 Bajer yang legendaris itu asal-usulnya dari Rusia. Indonesia bahkan jadi negara Asia Tenggara dengan kekuatan udara paling ditakuti waktu itu. Musim dingin diplomatik. Lalu tahun 1965 terjadi tragedi G30S. Soekarno jatuh, Soeharto naik, Indonesia langsung balik arah ke barat. Hubungan dengan Uni Soviet langsung dingin, beku, hampir putus kontak. Selama lebih dari 30 tahun, Indonesia fokus ke AS, Jepang, dan Eropa. Rusia cuma jadi penonton. Reformasi dan rebound. Tahun 1998, Orde Baru jatuh, reformasi dimulai. Indonesia kembali buka diri. Rusia yang kini bukan Uni Soviet lagi ikut masuk lagi ke radar. Tahun 2003, Indonesia beli jet tempur Sukhoi dari Rusia. Su-27 dan Su-30 jadi kekuatan baru TNI AU. Dan sejak saat itu, hubungan Indonesia dan Rusia perlahan pulih. Era Jokowi dan diplomasi strategis. Di era Jokowi, kerjasama makin serius. Rusia nggak cuma jual jet, tapi juga tawarin reaktor nuklir kecil ke Indonesia. Namanya Small Modular Reactor, cocok buat daerah terpencil di Indonesia. Perusahaan nuklir Rusia, Rosatom, bahkan udah tanda tangani nota kesepahaman. Belum lagi kerjasama di bidang energi, teknologi, satelit, dan pertahanan. Tapi nggak semudah itu. Meski akrab, hubungan ini nggak selalu mulus. Amerika nggak suka Indonesia terlalu dekat dengan Rusia. Bahkan, rencana pembelian S-35 sempat dibatalkan gara-gara ancaman sanksi dari AS. Ditambah lagi, invasi Rusia ke Ukraina bikin banyak negara waspada. Indonesia harus jaga netralitas, tapi juga jangan kehilangan peluang strategis. Hari ini dan masa depan. Saat ini, Indonesia dan Rusia masih saling dekati. Mahasiswa Indonesia kuliah di Moskow. Jet-jet Rusia masih terbang di langit Indonesia. Dan di balik layar, pembicaraan soal PLTN dan teknologi luar angkasa terus berlangsung. Apakah kita akan semakin dekat? Atau justru menjauh karena tekanan geopolitik? Yang jelas, hubungan Indonesia dan Rusia udah jalan 70 tahun lebih. Pernah dekat, pernah renggang. Sekarang, saling melirik lagi. Dari sejarah, kita belajar. Dunia politik itu dinamis. Yang dulu musuh, bisa jadi mitra. Yang hari ini sahabat, besok belum tentu sama. Gimana menurut kamu? Indonesia sebaiknya lanjut kerjasama dengan Rusia? Atau lebih aman main aman sama Barat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu suka konten sejarah internasional seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.